Jika Lin Shuying tidak membayar gajinya, maka kami akan membakar pabriknya. Bakar pabriknya, bakar pabriknya. Bakar pabriknya, bakar pabriknya. Bibi, apa kamu lihat? Inilah hadiah kejutan yang kami siapkan untukmu, Bibi. Bakar pabriknya, bakar pabriknya. Bakar pabriknya, bakar pabriknya. Benar. Bakar pabrikmu. Dan tidak ada yang akan merasa tenang. Jangan bakar pabrik saya. Jangan. Lin Shuying. Hanya karena kamu tidak bisa membayar gaji, para pekerja itu akan membakar pabrikmu. Kau wanita tua yang celaka. Garis hidupmu saat ini ada di tangan kita. Selama kamu memberikan Heng Yuan kepada ibuku, aku akan segera menyuruh mereka berhenti. Jongkok. Orang yang berhati baik tidak bisa berdiri tegak. Bibi, Jangan buang waktu. Bantu bibimu membubuhkan cap tangannya. Tidak. Bibi. Bibi. selama kamu menekan cap tanganmu, aku akan membiarkanmu tidak terlalu menderita. Kamu sedang bermimpi. Kamu berani membantah dan melawan. Lin Shuying. Katamu kamu bekerja sangat keras untuk mengembangkan Heng Yuan. Bukankah pada akhirnya tetap menjadi milikku? Hentikan. Lin Meihua, berani mengganggu ketua Lin. Aku akan membuat seluruh keluargamu di penjara. Lin Shuying. Dari mana anak serigala seperti itu datang untuk membantumu? Jika kamu tidak menandatangani kontrak ini, pabrik ini hari ini, aku pasti akan membakarnya. Kau wanita tua sialan. Mencari bantuan tidak ada gunanya. Jika kau tidak tanda tangan, aku akan memukulmu sampai mati. Kau wanita tua sialan. Kau berani mencari orang. Percaya atau tidak aku akan mencakar wajahmu. Kamu mencari mati. Beraninya kamu mengganggu ketua Lin. Cepat seseorang datang. Pukul mereka. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan orang-orang ini? Ibu, mereka memukulku. Kau wanita tua sialan. Kau tunggu di sana. Lin Shuying, kamu benar-benar wanita jahat. Dari mana kamu berhubungan dengan pemuda itu? Bukankah sebelumnya kamu yang paling menyendiri? Cepat suruh mereka berhenti. Berhenti. Lin Meihua, ketua kami telah memberikan perintah. Jika ada yang mengganggu ketua Lin, maka mereka mengganggu grup Yaoying kami. Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Jika kamu tidak terima, kami akan memukulmu sampai kamu menyerah. Yaoying. Itu benar-benar grup Yaoying. Kapan Lin Shuying ini terlibat dengan Yaoying? Terima kasih. Ketua Lin, cepat, bawa Ketua Lin ke rumah sakit. Ketua Lin, apakah kamu baik-baik saja? Cepat. Tak Lin. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ibu, orang itu sepertinya adalah Xiao Xiaoxiao, seorang eksekutif grup Yaoyin. Itu dia. Dia yang akan berinvestasi di Heng Yuan. Lin Shuying ini. Dari mana dia mendapatkan keberuntungan seperti itu? Dia benar-benar berhasil menggait Yaoying. Ibu, kita harus cepat dan mendapatkan Heng Yuan. Jika Lin Shuying ini tidak menandatangani kontrak transfer setelah Yaoying berinvestasi, pada saat itu, kita bahkan tidak akan mendapatkan sisa-sisanya. Kau wanita tua sialan itu. Ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit. Namun dia masih berani berhubungan dengan Yaoying. Tepat sekali. Dan pria tua itu juga. Itu bagus. Heng Yuan adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Karena telah menyelamatkan nona muda kami. Bibi Shan, Ketua Lin, orang yang harus kamu berterima kasih adalah ketua show kami. Dia mengatur segalanya. Ketua Lin. Paman sekarang sangat aman. Dia berada di bawah pengawasan di ICU. Aku punya orang yang mengawasi pintu masuk. Mohon tenang saja. Ketua Show. Terima kasih banyak. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Tak Lin.
hal-hal ini. Anggap saja ini investasiku. Boneka kristal ini. Apakah kamu masih mengingatnya? Ini adalah... Saya ingat sekarang, kamu adalah gadis dari masa lalu itu. Demi berpartisipasi dalam kompetisi, mendirikan kios di pinggir jalan, untuk mengubah pakaian-pakaian itu, ini aku. Terima kasih atas bantuan Anda. Aku berhasil memenangkan kejuaraan kompetisi, dan masuk ke Lui Wedang. Setelah kembali ke negara ini, aku telah mencarimu. Xiao Xiao. Benar-benar kamu. Kak Lin. Lusa adalah peluncuran produk musim panas, milik grup Yaoying. Aku ingin mengundangmu untuk hadir. Apa hubunganmu dengan Yaoying? Peluncuran produk baru ini diadakan setiap tahun untuk mengundang banyak produsen yang bekerja sama. Tetapi di Shenzhen, belum pernah ada yang diundang. Yaoying dan aku selalu memiliki kerjasama. Peluncuran ini sangat penting. Aku ingin mengundangmu untuk pasti hadir. Jangan khawatir. Saya pasti akan hadir tepat waktu. Kalau begitu Kak Lin, Anda istirahat yang baik. Kami akan pergi dulu. Bagus. Kali ini Heng Yuan terselamatkan. Asisten Chen, dalam proses peluncuran, tambahkan 1 item. Aku ingin mengumumkan bahwa Ketua Lin adalah mitra terbesar Yaoying. Ya Ketua Xiao. Ngomong-ngomong, atas nama Yaoying, berinvestasi di Heng Yuan, saya ingin menggunakan rasa terima kasih untuk membalas Ketua Lin. Ketua Xiao, Heng Yuan saat ini tidak memiliki nilai investasi. Semua karyawan sudah pergi, dan bahkan tidak ada desainer berpengalaman. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak memikirkannya dengan matang untuk membalas kebaikannya? Kalau begitu Anda salah. Selama dia ada di sini, Yaoying akan benar-benar berbeda. Ketua Lin itu benar-benar luar biasa, seperti yang dia katakan. Mulai hari ini, Heng Yuan milik kita sekarang. Lin Xuying itu menangis seperti anjing liar. Aku tidak tahu apakah dia menangisi dirinya sendiri, atau apakah dia masih menangisi pria tua sialan itu. Dia ingin melawanku. Dia harus melihat apakah dia bahkan punya kualifikasi. Jiao, informasi apa yang kau dapatkan dari Yaoying? Saya mengetahui bahwa Xiao Xiao kembali ke negara itu untuk mencari seseorang bermarga Lin. Dan itu juga terkait dengan pabrik garmen. Dan lusa, di Shenzhen kami. Dia mengadakan konferensi peluncuran produk baru untuk menentukan produsen rantai pasokan garmen. Ibu, bukankah itu merujuk pada Anda? Dulu ketika aku di Heng Yuan, aku membantu banyak gadis miskin yang mendirikan kios jalanan. Xiao Xiao pasti salah satunya. Kurasa, dia pasti berterima kasih atas bantuan yang kuberikan padanya saat itu, dan telah kembali untuk membalas kebaikan. Dia juga berkata bahwa Xiao Xiao menyukai boneka, dan dia mengumpulkannya sendiri. Saya ingat Anda juga punya bukan? Kantor Lin Xuying. Punya banyak sampah seperti itu, aku akan mengambil 1 besok. Jadi orang yang dicari Xiao Xiao adalah kau. Sudah pasti bukan orang itu. Asisten itu membantunya. Kemungkinan besar, karena dia naksir padanya. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Xiao itu. Benar. Orang bermarga Chen ini membantunya tanpa izin. Itu jelas bukan niat Yaoying. Ibu kami tidak takut padanya. Aku tahu itu. Orang bermarga Chen itu hanyalah seorang asisten kecil. Dari mana dia mendapatkan keberanian, berani menggunakan nama Yaoying? Kemampuan Lin Xuying ini untuk menarik pria benar-benar patut diperhitungkan. Xiao Xiao membutuhkan rantai pasokan. Kami punya Heng Yuan. Heng Yuan adalah perusahaan garmen terbesar di Shenzhen. Kita harus mengamankan proyek ini. Bersulang. Peluncuran produk musim panas grup Yaoying. Ketua Lin. Ketua Lin, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Ini kartu nama saya. Saya dengar Ketua Lin adalah dermawan Ketua Xiao. Heng Yuan memiliki fasilitas pabrik dan pekerja yang lengkap. Kerjasama Yaoying kali ini pasti berkat Ketua Lin. Ketua Lin mensponsori Ketua Xiao kala itu.
Itu benar-benar mata yang jeli dalam melihat bakat. Kami berharap Ketua Lin akan menghormati kami dengan kerjasama di masa depan. Permisi tolong beri jalan. Ketua Lin, bisakah kita berfoto bersama? Kami berharap Heng Yuan di masa depan dapat lebih sering bekerja sama dengan kami. Lebih banyak kerjasama. Konferensi pers ini benar-benar terlalu berisik. Tenggorokanku benar-benar kering. Ketua Lin, ini adalah sebotol Lafite 1982 yang didinginkan. Ini sempurna untuk menenangkan tenggorokan Anda. Ketua Lin, silakan dicicipi. Dulu ketika aku di Heng Yuan, aku mensponsori sekelompok gadis miskin. Xiao 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 itu sepenuhnya dipromosikan olehku. Benarkah? Itu luar biasa. Ibu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini teman saya Gu Yunting, Direktur Departemen Investasi Strategis di Yaoying, yang beberapa hari lalu di jamuan pribadi di Milan sangat memuji tokoh besar industri mode. Anda adalah dermawan Ketua Zhao. Penilaian Ketua Zhao tidak mungkin salah. Anda setuju kan? Ketua Lin, saya pacar Jiao Jiao. Saya dengar dari Ketua Xiao bahwa dia telah mencari Anda. Dia akhirnya menemukan Anda. Kau pasti Shao Gu. Aku pernah dengar Zhao Jiao menyebutmu. Kau benar-benar bakat yang tampan. Tidak buruk. Berhenti. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Segera keluar. Bukankah ini ketua grup Heng Yuan? Lin Suyin. Ketua apa? Heng Yuan sudah bangkrut. Dia hanyalah anjing liar. Kau wanita tak berguna. Bukankah seharusnya kau mengenakan pakaian berkabung dan menghadiri pemakaman ayahmu? Saya pikir dia hanya iri pada kita dan mencoba mencuri pujian. Lin Qiang, Lin Jiao Jiao. Ketua Lin membesarkan Anda selama lebih dari 10 tahun. Apakah hati nurani Anda sudah dimakan anjing? Kami diundang untuk hadir. Hak apa yang Anda miliki untuk menyuruh saya keluar? Diundang oleh seseorang. Biar ku beritahu, ibuku adalah dermawan Ketua Xiao. Dia adalah tamu paling penting pada konferensi pers hari ini. Jika ibuku tidak setuju, dia bahkan tidak boleh berpikir untuk masuk. Ibu saya telah menderita keluhan seumur hidup. Dia sama sekali tidak akan membiarkannya masuk hari ini. Kami punya undangan. Hak apa yang Anda miliki untuk menghentikan kami masuk? Karena ibuku adalah dermawan Ketua Xiao, hari ini ibuku adalah setengah nyonya rumah dari perjamuan ini. Sekarang kau tahu alasannya kan? Lin Hao, aku membiayai pendidikanmu dan membiarkanmu mengelola perusahaan. Tapi aku tidak pernah menyangka membesarkan orang sepertimu. Seorang yang tidak tahu berterima kasih. Kebodohanmu tidak ada hubungannya denganku. Cepat keluar, kalau tidak aku akan memanggil keamanan. Lupakan saja. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu hari ini. Aku diundang oleh Ketua Xiao. Minggir. Kau pikir kami akan pindah hanya karena kau mengatakannya? Ini adalah undangan. Ketua Xiao secara pribadi mengirimkannya kepada Ketua Lin. Dia adalah dermawan sejati Ketua Xiao. Sungguh lelucon. Siapa yang akan percaya surat undangan ini asli? Lin Shuing, kau tidak diterima di sini hari ini. Jika kau tahu diri, segera keluar. Jika kau menunda kerja sama Heng Yuan dengan Ketua Xiao, aku tidak akan memaafkanmu. Ketua Lam adalah tamu kehormatan. Diatur secara khusus oleh Ketua Xiao. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani mengusirnya. Pria bermarga Chen itu. Kurasa kau hanya menyukai Lin Shuing ini. Itulah mengapa kau salah menyampaikan instruksi Ketua Xiao. Bukankah ini asisten Chen, orang dekat Ketua Xiao? Yaitu dia menyampaikan dekret Ketua Xiao secara palsu. Lin Beihua, kamu berbicara omong kosong. Asisten Chen tidak mengejarku. Dia juga tidak salah menyampaikan perkataan Ketua Xiao. Kau memfitnah. Mungkin semua orang di sini tidak tahu. Asisten Chen mengambil uang Ketua Xiao untuk membawa Lin Shuing berobat. Bahkan Ketua Xiao tidak mengetahuinya. Begitu banyak uang Ketua Xiao diambil. Jika Anda mengatakan tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, siapa yang akan percaya? Ketua Xiao menginstruksikan saya untuk memberikannya. Saya tidak akan membiarkan Anda memfitnah reputasi Ketua Lin seperti ini. Pria bermarga Chen itu, kau tidak lebih dari salah satu orangnya Lin Shuyin. Apakah kau percaya aku bisa menyuruh ibuku segera berbicara dengan Ketua Xiao dan membuatmu dipecat? Kalian semua benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kau bisa memiliki ini? Kau pasti mencurinya dari kantorku. Omong kosong. Itu jelas kantor saya. Kalian semua, untuk apa kalian semua hanya berdiri di sana menonton? Tangkap mereka. Rusak wajah orang-orang ini. Untukku. Siapapun yang menyeret Lin Shuing ini, keluar dari sini untukku. Aku akan bekerja sama. Apa yang sedang Anda lakukan?
Anda pasti ketua Xiao. Anda siapa? Ketua Xiao. Ini adalah Ketua Lin dari grup Heng Yuan. Dan dia juga dermawanmu. Dermawan. Ketua Xiao, saya adalah putri Ketua Lin. Dan juga pacar Direktur Gu. Ibuku pernah membantumu sebelumnya. Saya juga pernah bekerja sebagai desainer. Bagaimana kalau mengatur agar saya berada di pergi? Ketua Xiao, apakah Anda sudah lupa? Itu adalah saya saat itu. Anda, saya adalah. Semua ini sudah berlalu. Bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula, saya bukan tipe orang yang mencari balasan atas kebaikan. Hal-hal ini sudah berlalu. Saya tidak bisa mengingatnya lagi. Selain itu, hari ini, jika Xiao Gu tidak menelepon saya tidak akan datang ke sini. Saya dengar Anda mencari saya. Benar. Ketua Xiao, lihat. Boneka ini, saya memberikannya kepada Anda saat itu. Saya juga menyimpan satu untuk diri saya sendiri. Lin Meihua, boneka palsu, mencoba menipu Ketua Xiao. Sungguh lelukon. Ketua Xiao, ibuku saat itu benar-benar membantumu. Namun selama bertahun-tahun, dia telah membantu terlalu banyak orang. Setiap orang punya boneka. Dia tidak begitu mengingat semuanya. Saya baru ingat ketika Direktur Gu menyebutkannya bahwa ibuku juga memilikinya. Jadi saya segera membawanya ke sini. Gu Yunting. Ketua Xiao, saya telah melihat boneka kristal Anda. Memang benar, persis sama dengan yang ini. Gu Yunting, jangan repot-repot datang bekerja besok. Ketua Xiao, kenapa? Saya sedang membantu Anda menemukan dermawan Anda. Sekarang juga segera, nyah dari pandanganku. Ketua Xiao, bahkan jika Direktur Gu salah paham siapa dermawan Anda, itu seharusnya tidak menyebabkan pemecatannya, bukan? Ketua Xiao, apakah ada kesalahpahaman di sini? Anda tidak akan menyangkal saya sebagai dermawan Anda, kan? Dermawan, Anda tidak pantas. Karena Anda mengaku sebagai dermawan saya. Mengapa Anda tidak bisa mengatakan apa yang Anda bantu kepada saya? Karena memang begitu. Apa yang istimewa dari boneka ini? Anda seharusnya ingatkan. Boneka itu, Kakak Lin saat itu mensponsori banyak anak. Khawatir dia tidak akan ingat. Kami para individu yang disponsori akan mengukir inisial nama kami pada boneka itu. Anda bahkan tidak tahu rahasia ini. Namun Anda ada di sini, berpura-pura menjadi dermawan saya. Untungnya ayah sudah tiada. Kalau tidak, kau benar-benar akan membuatnya marah sampai mati. Itu omong kosong. Anda yang memalukan. Lin Meihua, ayah mengajari kita sejak kecil untuk menghargai diri sendiri dan menjunjung tinggi integritas kita. Lihat dirimu. Apa bedanya dengan anjing? Menggoyangkan ekornya mengemis. Yang paling dihargai Yaoying adalah integritas mitranya. Kak Lin, benar-benar dermawan saya. Sedangkan Anda, demi mendapatkan investasi, Anda memalsukan identitas dermawan saya. Orang seperti Anda, pada dasarnya tidak layak mendapatkan kepercayaan saya. Integritas. Ketua Xiao, mungkin Anda tidak tahu. Lin Shuiying, dia adalah penipu. Dia menunggak gaji karyawan, dan juga menggelapkan dana publik perusahaan, dan memindahkannya. Lin Meihua, apa kebenarannya? Semua orang di grup Heng Yuan tahu kau menyebarkan kebohongan di mana-mana, dan memfitnah reputasiku. Apa yang kau coba lakukan? Ketua Xiao, wanita tua ini, dia adalah penipu. Para karyawan yang menuntut uang itu sudah berkumpul di luar pintu kantornya. Ibuku jelas tidak berbohong, bekerja sama dengannya. Ketua Xiao, jangan bekerja sama dengan penipu. Bekerja samalah dengan ibuku. Itu benar. Kehidupan para pekerja tidak mudah. Bagaimana Anda bisa menahan upah para pekerja? Orang seperti Anda, bahkan upah para pekerja, berani diambil juga. Bagaimana Anda bisa memiliki kredibilitas? Integritas Anda benar-benar mengerikan. Bagaimana mungkin Yaoying bekerja sama dengan orang seperti itu? Apakah Anda tidak takut menodai reputasi Anda sendiri? Sebagai Lin Shuiying, aku bersikap terhormat di hadapan langit dan bumi. Dan dengan hati nurani yang bersih, aku adalah orang yang jujur. Setiap sen yang kuperoleh adalah bersih. Bersih? Lalu 10 juta milikmu itu, bagaimana Anda mendapatkannya? Bukankah itu karena Anda merayu Chen Tao dan menyalahgunakan dana publik Yaoying? 10 juta itu diberikan oleh saya pribadi. Mengapa Anda pikir uang saya kotor? Bibi Zhang, silakan masuk. Lin Hao, kamu masih di sini bicara omong kosong. Ketua Lin sudah membayar gaji kepada kami sejak lama. Sama sekali tidak ada tunggakan. Itu kamu dan ibumu yang mengatakan bahwa setelah Heng Yuan berada di tanganmu, kamu akan membayar gaji kami. Tapi itu semua bohong. Tepat sekali. Ketua Lin selalu membantu kami. Jika kami mengalami kesulitan di rumah, Ketua Lin selalu membayar dari kantongnya sendiri. Selama masa tersulit perusahaan, ketika ayah Ketua Lin sakit parah, Ketua Lin lah yang menjual mobil dan rumahnya untuk membayar gaji kami. Dia selalu berhati mulia. Selama dia bisa membantu, dia pasti akan turun tangan. Nona kedua, hutang judi Anda dan modal untuk membangun pabrik Anda, semuanya disediakan olehnya, yang menjual vilanya dan menjual mobilnya untuk mendanai Anda. Tetapi Anda mengandalkan penyakit tuan besar, memaksanya untuk mengalihkan perusahaan.
Anda menghancurkan hatinya. Dan kalian bertiga, dia tulus terhadap kalian. Demi kalian, dia tetap tidak menikah. Namun kalian menyerang ibu angkat kalian, menyebut kalian bajingan tak tahu terima kasih, adalah benar sekali. Lin Meihua, kamu benar-benar bukan manusia. Durhaka dan tidak adil. Kamu binatang. Kamu ini apa? Jadi, kita semua ditipu oleh Lin Meihua. Tepat sekali. Bibi Zhang, Anda boleh pergi sekarang. Mengenai 8 juta itu, Yao Ying sudah mendapatkan buktinya. Uang itu sudah ditransfer ke rekening Lin Meihua. Karena Kak Lin ada di sini. Itulah mengapa saya berinvestasi. Dimanapun Kak Lin berada, disitulah kami Yao Ying akan berinvestasi. Mulai sekarang, saya mengumumkan bahwa Kak Lin adalah mitra terbesar grup Yao Ying. Mulai hari ini dan seterusnya, di Yao Ying, dia memegang status yang sama dengan saya. Apa? Ini, aku tidak salah dengarkan. Lin Suying barusan tidak punya uang sepeser pun. Dan sekarang dalam sekejap, dia telah menjadi mitra Yao Ying. Lin Suying ini benar-benar mempraktikkan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan. Dia ditakdirkan untuk mendapatkan berkah di masa depan. Sungguh-sungguh. Xiao Xiao, terima kasih. Aku setuju menjadi mitra Yao Ying. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu dan merevitalisasi Heng Yuan. Adapun kalian semua, mengalihkan aset Heng Yuan, memfitnah dan menyerang dermawan saya akan mengirim kalian ke penjara sekarang juga. Ketua Xiao, tolong ampuni aku. Ketua Xiao, itu semua dihasut oleh ibuku. Tidak, itu Lin Meihua. Dia juga membuat kami. Dia juga membuatku menggelapkan 8 juta dana publik itu ke dalam rekeningnya. Ketua Xiao, itu dia. Dialah yang menginstruksikan kami untuk membakar gudang Lin Suying. Dia juga menginstruksikan kami untuk memfitnah asisten Chen. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Orang yang harus Anda mintai maaf adalah Ketua Lin, bukan saya. Dalam peran saya sebagai mitra terbesar grup Yao Ying, hidup dan mati mereka, Anda yang memutuskan. Ibu, itu dia. Dia juga bilang kamu pantas mendapatkannya. Dan dia menyebabkan kematian kakak dari pihak ibuku. Dia terlalu jahat. Ibu, aku tidak ingin membakar gudang itu. Itu dia. Dia menyuruhku pergi, mencuri uang untuknya. Aku ditipu olehnya. Ibu, dialah yang menginstruksikan saya untuk menipu Anda. Dia juga membuat saya pergi merayu Ku Yunting untuk menanyakan tentang boneka itu. Saya juga tidak mau. Dia memaksa saya melakukan semua ini. Ibu, tolong ampuni kami. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kalian semua, ketika kalian berada di rumah sakit, kenapa kalian tidak ingat memanggilku ibu? Sekarang, kalian ingat memanggilku ibu. Ibu, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan kami. Ya, Ibu. Tolong maafkan kami. Memaafkan kalian. Ketika kalian mentransfer 8 juta. Ketika kalian membakar gudang. Ketika kalian menggunakan nyawa kakek dari pihak ibuku. Ketika kalian memaksaku. Apakah kalian pernah mempertimbangkan? Akulah yang membesarkan kalian semua, binatang-binatang ini. Beraninya kalian memfitnah saya. 8 juta, membakar gudang, semua hal yang dia katakan. Siapa di antara kalian yang punya bukti? Siapa di antara kalian yang memilikinya? Siapa yang punya bukti? Setiap kata yang Anda ucapkan. Siapa yang bisa membuktikan bahwa saya yang memerintahkannya? Aku. Saya ingin kalian menjadi serigala. Kalian benar-benar lebih buruk daripada anjing. Itu semua kamu yang menipu kami. Dulu, kamu bahkan membuat kami memohon Bibi untuk mengadopsi kami, agar kami bisa mewarisi Heng Yuan di masa depan. Benar. Itu dia. Dialah yang menipu kami. Ibu. Ini, hubungan ibu dan anak. Tolong, beri kami satu kesempatan. Benar, benar. Itu dia. Kami memperlakukan Anda sebagai ibu kandung kami. Namun Anda memperlakukan kami seperti anjing. Ibu, itu semua ulahnya. Dia bilang dia ingin mengambil kembali Heng Yuan. Kalian makhluk jahat. Kalian mengeluh tidak bisa mendapatkan uang di Heng Yuan. Itu semua adalah kemauan bebas kalian sendiri. Apa hubungannya itu dengan saya? Mereka bahkan belum menunjukkan buktinya. Dan kalian sudah begitu tidak sabar. Sehingga kalian mengakui semuanya sendiri. Kalian semua, kau benar-benar sangat bodoh. Sangat bodoh. Ini semua salahmu. Awalnya ibuku dan Ketua Xiao bekerja sama dengan baik. Kita seharusnya bisa berada di Heng Yuan. Hidup mewah. Sekarang ini semua salahmu. Kita jatuh ke keadaan seperti ini. Salahku. Hanya berdasarkan beberapa kata sederhana dariku. Kau langsung berbalik melawannya. Mengkhianati ibunya. Aku telah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang, menghadapi ibu kandungmu. Kau juga bisa. Langsung berbalik melawanku. Kau tidak hanya bodoh. Kau juga bajingan tak tahu terima kasih. Dan kau juga seekor binatang. Dosa yang dilakukan oleh langit mungkin masih bisa diampuni. Dosa yang dilakukan oleh manusia tidak termaafkan. Aku Lin Suying, sepanjang hidupku selalu jujur dan lurus. Jika aku bisa membantu seseorang, aku sama sekali tidak akan menghindar. Dan bagaimana denganmu? Kau mengakui aku sebagai ibumu, namun itu dengan motif tersembunyi. Kau merencanakan sesuatu melawanku. Kakak Lin,
Para bajingan tak tahu terima kasih ini. Bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Xiao Xiao, aku tidak ingin membuang-buang pikiran lagi untuk mereka. Keluar dari Shencheng. Mulai sekarang, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Minta maaflah pada ibu kita. Biarkan kami terus menjadi anak ibu. Lin Jiujiao, aku adalah ibu kandungmu. Benar, minta maaf pada ibuku. Itu semua kamu yang menghasut kami untuk melakukan hal-hal yang salah ini. Kami termakan tipuanmu. Semuanya tolong lihat layar. Ini adalah rekaman dari kamera. Itu direkam di pabrik. Orang-orang tak tahu terima kasih sepertimu. Menyerang ibu angkatmu. Menyebarkan rumor dan fitnah. Hal macam apa yang tidak bisa kamu lakukan. Dan kamu masih ingin melanjutkan menjadi anak-anak ketua Lin. Kamu sedang bermimpi. Ya ampun, lihatlah kamu. Berani memperlakukan ibu angkatmu. Orang-orang sepertimu. Kamu lebih buruk daripada binatang. Kakak beradik Lin. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Mereka benar-benar tidak berharga. 8 juta itu tidak akan hilang begitu saja. Yoing kami akan menyelidiki secara menyeluruh. Ibu, aku putrimu. Tolong jangan hancurkan aku sepenuhnya. Maafkan aku kali ini saja. Ibu, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku benar-benar tidak akan pernah berurusan dengan Lin Meihua lagi. Ibu, kami akan menjagamu dengan baik dan menghormatimu. Kamu tidak punya anak. Kami adalah anak-anakmu, anak kandung. Hari ini, sifat asli kalian semua telah kulihat dengan jelas. Apakah kau masih berharap aku akan mempercayaimu lagi? Mulai sekarang, hubungan antara kita ibu dan anak laki-laki atau perempuan berakhir di sini. Di masa depan, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Kakak Lin, orang-orang ini. Bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Penjaga, apa kalian tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Bawa mereka pergi. Kembalikan gelangnya padaku. Lain kali kamu mencoba menipu seseorang, pikirkan tentang hasil hari ini. Ibu, apakah kau meninggalkan kami? Ibu, aku salah ibu. Ibu, Lepaskan aku. Lin Shuyeng, kau wanita celaka. Jangan sombong. Pabrik itu milikku. Hang Yuan juga milikku. Aku tidak akan melepaskanmu. Dan kalian bertiga tidak mampu meraih kesuksesan, mampu meraih kegagalan. Aku tidak akan melepaskan kalian juga. Berhenti mengalihkan kesalahan. Kau yang mengatakan, ada boneka itu, tidak akan gagal. Bisa menyamar sebagai dermawan, jika bukan karenamu. Kami masih akan menjadi putra bibi, mengandalkan Yaoying untuk berinvestasi pada kami. Cukup bagi kami untuk menghabiskan selama beberapa masa hidup. Sekarang seluruh Shencheng tahu kita adalah penipu. Yaoying bahkan akan memasukkan kita ke daftar hitam. Dan kau masih di sini mengutuk kami. Kau menyebut kami lebih buruk dari anjing. Sudah berakhir. Semuanya hancur. Sekarang semuanya sudah terlambat. Hancur? Apa yang hancur? Aku belum mati. Hang Yuan saat ini ada di tanganku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku akan bangkit kembali. Saat ini, jika kami melangkah keluar dari pintu ini, kami akan tenggelam oleh gosip. Kamu masih ingin membalikan keadaan. Kau seharusnya memikirkan apa yang harus dilakukan besok saja. Sekelompok orang tak berguna, ketika aku bertahun-tahun yang lalu, merangkak keluar dari bawah seorang penjudi, membangun pabrik, dan merebut Hang Yuan. Jika bukan karena kalian bertiga idiot tak berguna, siapa yang bisa menghentikanku? Lin Meihua. Kau masih bertingkah gila di sini. Xiao Xiao, bernilai ratusan miliar. Yaoying adalah pemimpin industri. Dengan apa kita harus melawannya? Hanya dengan satu kata darinya. Kita yang di Shenzhen tidak bisa tinggal sama sekali. Kau baru saja memanggilku apa? Bagus sekali. Linda, perwakilan dari grup Venus. Seperti yang diharapkan dari Lin Meihua. Nona Lin, aku sudah lama mengagumi reputasimu. Aku adalah perwakilan dari Venus. Linda, aku baru saja menyaksikan penampilanmu. Itu brilian. Kalian bertiga. Kalian semua, sudahkah kalian berpikir jernih? Siapa sebenarnya ibumu? Itu cukup kurang ajar. Tapi itu tidak masalah. Aku menyukainya. Apakah kau tertarik untuk bicara? Grup Venus. Jangan bilang. Apakah itu yang terkenal? Raksasa di industri pakaian. Venus. Grup Venus milikmu juga merupakan grup pakaian. Mengapa kamu ingin mencari kerjasama dengan Heng Yuan kami? Kamu tidak punya motif tersembunyikan. Grup Huaxiang adalah
perusahaan mode terkemuka di Huaxia. Selama Heng Yuan milikmu bisa memenangkan kejuaraan kompetisi, Venus kami kemudian bisa melalui Heng Yuan bekerja sama dengan Huaxiang, mengamankan pesanan besar, dan menjadi pemimpin dalam industri pakaian Huaxia. Nona Lin, cara kau merebut Heng Yuan dari Lin Shuying sangat aku kagumi. Ini adalah proposal kompetisi. Grup Venus kami bertanggung jawab atas investasi. Kau bertanggung jawab atas rantai pasokan dan para desainer. 1 miliar modal awal. Ya, selama kau mengangguk setuju, kau bisa kembali ke puncakmu dan menginjak-injak Lin Shuying di bawah kaki. Aku menerima undangan kerjasamamu. Aku ingin menginjak-injak Lin Shuying dan grup dari Yaoying ini di bawah kakiku. Bagus. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Tapi aku harus mengingatkanmu. Persyaratan untuk kompetisi upacara Akbar Huaxiang adalah memproduksi 100 set pakaian mode. 100 potong per set harus diselesaikan dalam 10 hari. Desainnya harus indah dan produk yang diproduksi harus berkualitas unggul. Grup Venus kami menginvestasikan 1 miliar padamu. Jika kualitas produkmu tidak sesuai standar, kau bisa menghadapi kehancuran dan aib. Jangan khawatir Nona Linda. Para desainer Heng Yuan bekerja siang dan malam. Dan mesin-mesin berjalan 24 jam tanpa henti. Pakaian sampel dapat diproduksi dalam 3 hari. Aku akan memastikan bahwa para juri tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Aku dengar, Yaoying juga berpartisipasi dalam kompetisi. Heng Yuan milikmu harus menyelesaikannya lebih cepat dan lebih baik dari Yaoying agar bisa memenangkan kompetisi sekaligus. Lin Shuying itu mengandalkan dukungan Xiao Xia Oxiao. Dia tidak akan mampu mencapai sesuatu yang signifikan. Heng Yuan kita memiliki mesin-mesin tingkat atas. Semua desainer kita adalah veteran. Dan terlebih lagi, distributorku juga merupakan tim terbaik. Meninggalkan Yaoying 8 blok di belakang sama sekali bukan masalah. Nona Lin, jangan bicara terlalu cepat. Hanya jika kau memenangkan kompetisi dan Heng Yuan menghancurkan Yaoying, baru sekarang kau bisa tinggal di Shenzhen sebagai tokoh dominan dalam industri mode. Tolong desah para desainer. Kau harus menyelesaikannya sebelum Yaoying. Jangan khawatir, Nona Linda. Aku pasti tidak akan kalah dari kau wanita sialan. Lin Shuying itu. Kerah berdiri kipau ini terlalu tinggi. Itu menekan kehadiran. Turunkan 5 cm. Menyelam pola awan. Gaya nasional harus dinamis untuk berpartisipasi dalam upacara Akbar Huaxiang. Desain dan produksi harus yang terbaik. Kita tidak boleh kalah. Baiklah, tim desain. Selesaikan revisi dalam waktu 1 jam. Tim produksi. Mesin bekerja 24 jam sehari. Pekerja beristirahat secara bergantian. Kualitas adalah yang utama. Ketua Lin, Ketua Xiao, aku dengar Heng Yuan juga berpartisipasi dalam upacara Akbar Huaxiang ini. Heng Yuan, investasi dalam kompetisi ini sangat besar. Dari mana Lin Meihua mendapatkan begitu banyak uang? Itu pasti Venus yang menginvestasikan 1 miliar di Heng Yuan. Meskipun Yaoying juga sangat kaya, kekuatan kami masih tidak bisa dibandingkan dengan Venus. Tak Lin, kita tidak punya peluang kuat kali ini. Saya khawatir. Xiao, desain mode adalah tentang jiwa. Mode Yaoying kali ini berfokus pada gaya nasional. Saya ingin para juri melihat bahwa akar dari gaya nasional ada di Yaoying. Jangan khawatir. Sebagai mitra Yaoying, saya pasti akan membantu Yaoying memenangkan kompetisi ini. Benar. Semuanya. Menangkan kompetisi ini. Dan bonusnya akan dilipat gandakan 3 kali. Bagus. Mari kita bekerja keras. Xiao Ding kemarilah. Tunggu sebentar. Ayo. Semua orang harus menjaga kesehatan kalian. Desain adalah jiwa. Kehidupan adalah akar. Yaoying kita tidak beroperasi sebagai pabrik kerja paksa. Baiklah, asisten Chen. Atur giliran kerja. Wajibkan pekerja untuk beristirahat secara bergantian. Baik, aku akan segera melakukannya. Tak Lin, Anda benar. Kompetisi Huaxiang ini, kita tidak hanya harus menang, tetapi juga kita tidak bisa menukarnya dengan nyawa kita. Cepat bawa dia turun untuk beristirahat. Ketua Lin benar-benar berhati mulia. Di saat yang sangat genting ini, dia masih sangat melindungi kepentingan karyawan. Tepat sekali. Temanku bekerja di Heng Yuan. Dia meneleponku dan berkata, mereka bekerja setiap hari, 18 jam, tanpa upah lembur, dan mereka tidak punya waktu istirahat. Benar dan juga, ketiga orang tak tahu terima kasih itu. Jelas lebih kejam daripada serigala. Terhadap para desainer, mereka memukul dan memaki mereka. Sangat jahat. Lalu mengapa Anda tidak meminta teman Anda untuk datang dan menemui Ketua Lin? Dia pasti akan menerima mereka. Benar sekali. Kebetulan kita sedang kekurangan staf sekarang. Biar aku tanya, Ketua Lin, Ketua Xiao? Banyak orang telah tiba di luar. Mereka bilang mereka mencari Ketua Lin. Mencari saya. Mereka sendiri yang mengatakan. Mereka adalah desainer dari Heng Yuan. Biarkan mereka masuk.
Itu mereka. Ketua Lin Meihua memaksa kami bekerja lembur. Kami pingsan. Tapi dia tidak mengizinkan kami beristirahat. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Tolong selamatkan kami. Lin Meihua, niatnya sangat jahat. Hang Yuan adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup. Dia benar-benar menggunakan nyawa kalian untuk konfrontasi. Kalian semua telah mengikutiku. Sebagai desainer selama lebih dari 10 tahun, bagaimana dia bisa melakukan ini? Lin Shuing, beraninya kau merekrut stafku. Kurasa kau bosan hidup. Kalian berdua. Beraninya kalian mengkhianati Hang Yuan dan membelot ke Lin Shuing. Wanita celaka ini, cepat kembali. Kalau tidak aku akan mematahkan kaki kalian. Lin Meihua, kau memaksa kami untuk menciplak, memotong upah kami, tidak mengizinkan kami istirahat. Kami sama sekali tidak bisa kembali bersamamu. Anda menghancurkan jiwa Hang Yuan dan memperlakukan kami seperti ternak. Ketua Lin mengajari saya untuk menghormati. Hang Yuan yang dulu adalah rumah. Hang Yuan yang sekarang adalah neraka. Lin Meihua, aku memperlakukan mereka seperti saudara. Lihat dirimu. Apa yang kau lakukan pada mereka? Lin Meihua, beraninya Anda membuat masalah di Yaoying. Kalian berdua, datanglah ke Yaoying. Saya menyambut Anda. Gaji ganda. Bonus 3 kali lipat. 2 kali lipat. Hang Yuan kami menawarkan 10 kali lipat. Kembali ke sini. Saya tawarkan 30 kali lipat. Saya tawarkan 100 kali lipat. Setiap dari Anda. Semua memiliki tanggung jawab keluarga. Gaji bagi Anda sangat penting. Kak Lin, Yaoying sungguh tidak bisa menawarkan jumlah setinggi itu. Xiao, uang tidak bisa membeli jiwa. Kalian memilih sendiri. Yaoying tidak akan memaksa kalian. Aku mengerti pilihan kalian. Bukankah itu hanya uang? Venus punya banyak uang. Aku sudah bilang padamu untuk memilihku saat itu. Tapi kau menolak untuk mendengarkan. Aku bilang, aku akan membuatmu menyesalinya. Kalian berdua, segera kembali ke sini. Perusahaan yang bisa menawarkan gaji setinggi itu di seluruh Huaxia, kamu tidak akan menemukan yang kedua. Apa yang masih kamu ragukan? Cepatlah. Segera kembali ke sini. Selama Anda menyerahkan pesanan tepat waktu, maka Venus akan menginvestasikan 10 miliar di Hang Yuan. Pada saat itu, saya akan membelikan Anda masing-masing apartemen. Tempatmu adalah pabrik kerja paksa yang seperti neraka. Dapatkan uangnya, tapi kau takkan selamat untuk menikmatinya. Tepat sekali. Ketua Lin membawa saya ke industri ini saat itu dan memberi saya semua keterampilan ini, memungkinkan saya mencari nafkah. Bukankah Anda memberi kami 100 kali lipat gaji hanya agar Anda bisa berpartisipasi dalam kompetisi, memenangkan kejuaraan dan mengamankan pesanan? Setelah Anda mengamankannya, bukankah Anda hanya akan menendang kami keluar? Tepat sekali, Ketua Lin. Kau bisa membayar gaji berapapun yang kau anggap pantas. Kami akan mengikutimu. Kami sama sekali tidak akan kembali. Benar, saya percaya Ketua Lin. Dalam keadaan apapun, dia tidak akan mengeksploitasi kami. Tepat sekali. Kami ingin mengikuti Ketua Lin. Kami tidak akan kembali. Bagus, aku Lin Shuing, menjamin di sini dan saat ini bahwa aku benar-benar tidak akan mengecewakan siapapun. Kalian semua gila. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang menolak uang. Kalian bajingan. Kalian mau kembali atau tidak? Kami menawarkan kalian gaji setinggi itu. Apalagi yang kalian inginkan? Lin Meihua, cepat bawa orang-orang Anda dan keluar dari Yaoying. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi. Aku tunggu. Jika reporter merekam Anda memukul orang, saham Venus akan sangat terpengaruh. Kami menginvestasikan 1 miliar pada Anda dan semuanya akan sia-sia. Ayo pergi. Lihatlah kalian semua. Kalian bahkan tidak bisa mempertahankan desainer kalian. Bagaimana kalian bisa menjamin pengiriman produk tepat waktu? Linda, mohon yakinlah sepenuhnya. Alasan utama tahun ini adalah bahwa investasinya terlalu besar. Dalam kompetisi ini, hanya ada kami dan Yaoying. Selain itu kami juga memiliki tim dealer yang matang. Selama desainnya tidak terlalu melenceng, kejuaraan ini pasti akan menjadi milik kita. Kau sebaiknya menepati janjimu. Ya. Kedua bajingan itu, mereka benar-benar berani mengkhianati Hang Yuan dan membelot ke Lin Shuing. Aku akan membuat mereka menyesal pernah dilahirkan. Ibu, kedua pengkhianat itu, aku akan mengurus mereka. Aku akan membawa orang untuk menghancurkan sarang mereka. Kita akan memotong jalur mundurnya. Kakak, pergilah hadapi para bajingan itu. Aku akan pergi dan melakukan sesuatu teknis. Malam ini, aku akan menyelinap ke Yaoying. Besok, aku akan membuat barang-barang mereka berubah menjadi kain lap. Kakak kedua menangani teknologi. Aku menangani orang-orang. Ibu, besok aku ada janji dengan Hakim Wang dari Huaxiang di hotel. Berikan aku 5 juta. Hak kerja sama itu, kita sudah mengamankannya.
Bagus. Mereka berani membelot. Aku akan lihat apakah mereka masih bisa tersenyum besok. Xiao Qiang urus keluarga mereka. Xiao Kao, pergi hancurkan papan barang. Jiao Jiao suap hakimnya. Pantas menjadi anak-anak serigala Lin Mihua. Cukup kejam. Ketua Lin, Ketua Xiao. Ini buruk, sesuatu telah terjadi. Apa itu? Baru saja diproduksi oleh mesin. 100 set Cheongsam. Mansetnya semuanya telah terpotong. Upacara Akbar Huaishan dimulai besok. Sekarang tersisa kurang dari 24 jam. Jika mesinnya tidak bisa segera diperbaiki, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia sepenuhnya. Ketua Lin, para pekerja berkata, mesinnya baik-baik saja tadi malam. Baik-baik saja. Ketika kita menyalakannya pagi ini, mengapa jadi seperti ini? Ratusan potongan. Ya, Ini seharusnya bukan kesalahan. Itu pasti berkas CAD yang diutak-atik seseorang. File C, Asisten Chen. Pengawasan kantor. Sudahkah kau periksa? Segera pergi periksa. Lihat apakah ada seseorang mengakses komputer Ketua Lin. aku sudah periksa. Pengawasan juga diretas tadi malam. Hanya terekam bayangan. Tapi aku periksa servernya. File CAD pasti bermasalah. Metode ini persis sama dengan insiden Han Yuan. Saat itu, mungkinkah itu Lin Mihua? Tahun itu, ayah baru saja memutuskan untuk mewariskan Han Yuan kepadaku. Malam yang sama itu, terjadi insiden intrusi virus. Ini menyebabkan sejumlah besar produk mengalami cacat. Membuat pengiriman tepat waktu mustahil. Han Yuan hampir bangkrut. Rambut ayah memutih dalam semalam. Sejak saat itu, dia mulai menjauhkan diri dari Lin Mihua. Meskipun dia tidak memberitahuku, aku pikir itu pasti berhubungan dengannya. Jika kita tidak bisa segera mengatasi virus ini dan melanjutkan produksi kompetisi besok, kita Yaoying harus mundur. Kalau begitu Lin Meihua akan mendapatkan pesanan besar Huaishan. Lin Meihua benar-benar tercela. Xiao Xiao, Asisten Chen. Jangan khawatir. Aku punya solusi. Setelah insiden itu, aku menyewa seorang spesialis untuk menulis kode pemusnah khusus. Jika itu benar-benar dia mengulangi trik yang sama, kodeku bisa segera memecahkannya. Asisten Chen, pergi ambil hard drive transkripsiku. Kode dekripsinya ada di dalamnya. Mengerti. Aku akan pergi sekarang dan mengumpulkan para teknisi. Masih ada cukup waktu. Kita pasti akan diselesaikan. Tuan Wang, Anda adalah pilar dari upacara Akbar Huaxiang. Malam ini, apakah Anda senang? Jika Anda senang, tolong lakukan sedikit bantuan untuk Han Yuan. Nona Jiao Jiao. Kamu. Bicaralah. Apa yang dibutuhkan Heng Yuan? Sederhana. Sampah gaya nasional Yaoying. Barang rongsokan Lin Shuing. Anda hanya perlu mencari alasan. Entah kualitasnya buruk, atau mereka melakukan plagiarisme untuk menendang mereka keluar dari kompetisi. Produk Heng Yuan. Anda berikan nilai penuh. Pada saat itu, hak kerjasama akan menjadi milik kita. Jumlah uang itu hanyalah hidangan pembuka. Ketika saatnya tiba, ranjang Jiao Jiao. Berapa lama Anda ingin tidur? Anda bisa tidur. Jiao Jiao, kau sangat menawan. Bagaimana aku tega menolak? Gaya Yao Ying yang menyedihkan itu. Aku akan mencari alasan apapun dan memvetonya. Namun, kamu harus membiarkan aku mendapatkan kepuasanku. Mari kita dapatkan kepuasan kita setelah perbuatan itu selesai. Tuan Wang, ibuku masih menunggumu. Ayo pergi. Hakim Wang, 5 juta ini sudah cukup untuk sisa hidupmu, untuk hidup mewah. Tapi sebagai imbalannya, kau harus memastikan Heng Yuanku memenangkan kejuaraan. Kiriman desain Yaoying. Singkirkan saja. Ketua Lin, tenang saja. Aku ada di panel juri. Berpengaruh. Desain oleh Lin Xiuying dan Xiao Xiao. Aku bisa saja mencari alasan apapun untuk mendiskualifikasi mereka.
Itu luar biasa. Ibu, Lin Shuyin dan timnya bahkan tidak akan sampai ke peragaan busana. Kejuaraan pasti akan menjadi milik kita. Tepat sekali. Ketika saatnya tiba, wanita tua itu dan Xiao Xiao bahkan tidak akan tahu harus menangis di mana. Mereka juga akan menyia-nyiakan biaya tenaga kerja lebih dari 10 hari dan biaya material. Ibu, aku dengar desain Lin Shuyin kali ini cukup bagus. Haruskah aku pergi ke kantor mereka dan meminjamnya untuk melihat? Ide bagus. Bawa ke sini. Aku akan memodifikasinya. Kita akan menggunakan desain mereka untuk mengalahkan mereka. Hakim Wang, ingat. Yao Ying harus disingkirkan. Nona Lin, silakan beristirahat. Lihat tanganmu tertusuk. Jika guru melihat ini dari surga, dia pasti akan merasa sakit hati. Mari minum air. Bibi Xiang, ayah mengajariku bahwa saat membuat pakaian, kamu harus menaruh hatimu di dalamnya. Desain ini adalah janjiku padanya. Mei Hua mencuri Hen Yuan. Aku tidak bisa membiarkannya menghancurkan mimpi ayah. Tak Lin, kiriman desain Anda adalah standar kejuaraan. Yao Ying sudah menyiapkan kain dan peralatan. Mari kita bekerja sama. Kompetisi Huaxiang ini, kita pasti akan menang. Xiao Xiao, terima kasih. Tanpa dukunganmu, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berkompetisi. Kali ini, Yao Ying akan memberitahu Mei Hua bahwa orang baik tidak pernah kalah. Tak Lin, Anda fokus pada desain. Dan saya akan menangani logistik mengenai Lin Mei Hua dan hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Saya mengawasi semuanya. Xiao Xiao, besok di atas panggung peragaan, Yao Ying harus membawa kejayaan bagi Huaxia. Ketua Lin, Ketua Xiao. Bukti telah ditemukan. Itu adalah Lin Hao yang menyelinap masuk ke kantor. Dia tidak menyangka bahwa monitor di komputer Ketua Lin merekam secara otomatis. Oleh karena itu, semua tindakannya terekam dengan jelas. Itu benar-benar Lin Hao. Aku tahu itu dia. Kemasi karya-karyanya. Ikuti aku ke tempat acara. Ketua Lin, bisakah kami ikut? Malam ini kita akan dapat melihat Yao Ying membuka dunia di atas panggung. Tepat sekali. Lin Mei Hua, sampah plagiator itu, berani membandingkan dirinya dengan Guo Feng kita. Benar sekali. Aula kompetisi grup Huaxiang. Hadirin sekalian, grup Huaxiang, kompetisi mode Huaxiang, secara resmi memasuki babak desain. Temanya adalah warisan dan inovasi. Para desainer harus menyediakan manuskrip desain asli. Panel juri akan memilih 10 grup untuk memasuki fase produksi. Pemenang menerima pesanan 10 miliar dan akan menandatangani kontrak 10 tahun dengan grup Huaxiang. The film was translated and narrated by M Media. Nona Lin Mei Hua, mewakili grup Hang Yuan. Apakah Anda yakin bisa memenangkan kejuaraan? Tentu saja, Hang Yuan memiliki tim, desain tingkat atas, dan pabrik canggih. Sedangkan Yao Ying, Lin Shuyin itu, dia hanyalah seorang wanita bangkrut. Gelombang macam apa yang bisa dia buat? Kejuaraan ini hanya milik Hang Yuanku. Lin Mei Hua, Hang Yuan adalah hasil kerja keras ayah seumur hidup. Kau memaksaku menandatangani dengan mengancam nyawanya dan mencurinya. Kompetisi ini bukan tentang siapa yang punya pabrik terbesar, tapi siapa yang punya hati lebih besar. Jangan lupa, pakaian pertama Han Yuan dijahit setahap demi setahap oleh ayah dan aku. Diambang kematian namun masih keras kepala. Lin Shuyin, kau selalu suka mencuri barang saat itu. Kau mencuri sorotanku, dan kau bahkan mencuri priaku. Bukankah kau suka berpura-pura menjadi mulia? Kau tidak punya apa-apa lagi sekarang. Beraninya kau menantangku. Apa itu Yao Ying? Di belakangku ada Venus. Lin Mei Hua, kau mencuri rumahku, menghancurkan pabrikku, tapi kau tidak bisa mencuri keindahan desain. Jadi apa gunanya kau punya pabrik? Desain tanpa jiwa, hanyalah setumpuk pasir lepas. Dalam kompetisi hari ini, Semuanya, desain Hang Yuan mengintegrasikan tradisi dan modernitas. Konsepnya baru dan dapat disebut yang terbaik. Gaya desain Yao Ying sudah ketinggalan zaman. Kreativitasnya biasa-biasa saja. Saya sarankan itu dieliminasi. Hakim Wang, desain Yao Ying menampilkan sulaman yang indah dan detail yang sempurna. Namun draft Hang Yuan terlihat seperti disambung-sambung secara sembarangan. Hakim Wang, desain Yao Ying jelas memiliki lebih banyak jiwa. Proporsi desain Hang Yuan semuanya salah. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja Ketua Li. Ini hanyalah penilaian profesional saya.
Panel juri akan mempertimbangkan semuanya secara komprehensif. Hakim Wang, kau bilang rancangan Yao Ying sudah ketinggalan zaman. Pasar akan membuktikannya sendiri. Kau bilang rancangan Heng Yuan lebih baik. Bisakah kita menampilkannya secara publik dan membiarkan semua orang menilai? Biar ku beritahu, berhenti berpura-pura. Desainmu sudah lama dieliminasi oleh pasar. Hakim Wang memiliki wawasan yang unik. Jika kau kalah, akui saja. Juri Wang adalah veteran kelas dunia di bidang mode dan memiliki pengaruh secara internasional. Hak apa yang Anda miliki untuk mempertanyakan dia? Tidak tahan kalah. Kalau begitu cepatlah keluar. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Desain Yao Ying ini jelas lebih unggul. Pemilihan bahannya masuk akal dan pengerjaannya lebih baik. Dengan mata juri Wang yang jeli, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Benar, saya merasa Hakim Wang bertingkah aneh hari ini. Menunjukkan sedikit keberpihakan pada Heng Yuan. Lin Mihua, Anda masih berani bicara. Ini adalah bukti bahwa Anda mencuri draft desain kakak Lin. Yang tidak Anda ketahui adalah bahwa demi keamanan, apa yang kakak Lin letakkan di mejanya adalah draft desain dari 5 tahun yang lalu. Petugas kebersihan tidak mengerti. Kenapa bahkan Anda tidak mengerti? Tuan Wang, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda saat ini melihat rencana Heng Yuan? Saya mungkin salah tentang ini. Desain Yao Ying juga cukup bagus. Para juri yang terhormat, mohon bersikap serius. Kompetisi berlanjut. Yao Ying Heng Yuan, selamat telah memasuki fase peragaan busana. Hakim Wang, aku akan menambahkan 5 juta lagi untukmu. Kau harus memastikan bahwa Heng Yuanku memenangkan kejuaraan. Juri Wang, jika Anda tidak mau melihat wajah biksu, lihatlah wajah Buddha. Pertimbangkan permintaan Jiu Jiao dan 10 juta itu. Tolong carikan jalan. Ketua Li sudah mencurigaiku. Aku takut. Apa yang kau takutkan mengenai Xiao Xiao dan Lin Xuing itu? Mereka hanyalah tim yang buruk. Jika kau tidak membantuku, maka Heng Yuan dan Jiu Jiao tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Selain itu, bukankah kau selalu ingin memanjat ke Venus, pohon besar ini? Jika kau membantuku memenangkan kejuaraan, aku bisa membuat Venus mempekerjakanmu sebagai hakim seumur hidup. Bagaimana dengan itu? Apakah itu baik? Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Namun 5 juta tidak cukup. Kamu harus menambahkan 10 juta untukku. Apa? Hakim Wang, aku benar-benar tidak pernah berpikir kau bisa begitu tak tahu malu. Baiklah 10 juta, hanya 10 juta. Kau harus menjamin bahwa Heng Yuanku memenangkan kejuaraan. Setuju. Entry Heng Yuan kali ini sangat imajinatif. Kepraktisannya juga sangat kuat. Gaun Yao Ying, desain dan pengerjaannya adalah yang terbaik. Saya tidak percaya. Anda bahkan tidak bisa melihat ini. Apakah Anda ahlinya? Atau saya ahlinya? Anak muda jangan hanya menatap ujung benang. Saya lebih mengerti seni daripada Anda. Gaun bermotif awan Yao Ying dapat disebut puncak gaya tradisional. Presentasi model, penuh dengan keindahan halus, selamanya terintegrasi dengan jahitan modern. Ini memiliki warisan budaya dan tidak kekurangan nuansa mode. Potensi pasarnya sangat besar. Saya sangat setuju. Inovasi desain ini mendobrak batasan gaya tradisional. Ini benar-benar tingkat juara. Dari perspektif bisnis, gaun Yao Ying menggunakan bahan bermutu tinggi. Juntainya sempurna dan cocok untuk pasar kelas atas. Karya seperti ini sangat sesuai dengan tema warisan dan inovasi Huaxiang. Semua yang dikatakan semua orang benar. Kinerja grup Yao Ying memang meninggalkan kesan mendalam bagi kami. Nona Lin Xuyin dan tim Nona Xiao Xiao telah memberi kami kejutan besar. Kejutan apa? Pameran mewah. Kirim pesan WeChat kepada Hakim Wang, beri dia 10 juta. Saya tidak percaya dia tidak akan tergoda. Kau sebaiknya ingat kesepakatan di antara kita berdua.
Kecuali, saya punya pendapat yang berbeda. Biarkan panel juri kami membahasnya lagi. The film was translated and narrated Semuanya. by M Media. Desain Yaoying memang sangat indah. Dan presentasi modelnya juga luar biasa. Namun kita tidak bisa hanya melihat desainnya. Ketika Huashang memilih mitra, kekuatan tim pemasaran harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan Heng Yuan memiliki jangkauan nasional. Jaringan pemasaran pakaian mencakup kota tingkat pertama dan kedua. Kekuatan pemasarannya tak tertandingi. Hakim Wang, distributor itu penting. Tetapi desain adalah intinya. Pakaian sampel Heng Yuan kasar. Benangnya terlepas. Ketika model berjalan di atas panggung tadi, para penonton tertawa. Karya seperti ini, bagaimana bisa mewakili Huashang? Desain Yaoying, baik dalam pengerjaan maupun kreativitas, jauh melampaui Heng Yuan. Apa gunanya desain yang bagus? Yaoying baru didirikan beberapa tahun. Perusahaan ini kekurangan fondasi yang kuat dan relevansi pasar. Heng Yuan memiliki tim pemasaran yang matang. Jika pesanan 10 miliar diberikan kepada Heng Yuan, Huashang dapat dengan cepat merebut pasar. Apa yang dikatakan juri Wang juga masuk akal. Desain Yaoying memang bagus, tapi sumber daya distributor memang menjadi masalah. 5 juta ini tidak. 10 juta ini benar-benar terbayar dengan baik. Kecuali, keputusan akhir ada di tangan Anda. Perusahaan mana yang Anda putuskan untuk dipilih? Semuanya, kinerja grup Yaoying tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Namun, apa yang dikatakan Hakim Wang, masalah distributor juga sangat penting. Jaringan distribusi Heng Yuan adalah salah satu keunggulan utama mereka. Kualitas sampel garmen Heng Yuan sangat buruk. Jika kita memberikan pesanan kepada mereka, bagaimana dengan citra merek Huashang? Tetap desain merek Yaoying memiliki lebih banyak potensi. Masalah distributor yang diusulkan oleh Hakim Wang memang sangat penting. Keunggulan Heng Yuan tidak tertandingi oleh Yaoying. Secara pribadi, saya lebih cenderung pada pandangan Hakim Wang. Gelar juara mungkin lebih cocok untuk Heng Yuan. Kecuali benar, distributor Heng Yuan mencakup seluruh negeri. Saluran mereka tak tertandingi. Tidak peduli seberapa bagus desain pakaian Yaoying, tanpa distributor, itu hanya tidak berharga. Pesanan 10 miliar yuan hanya boleh diberikan kepada Heng Yuan. Kalau begitu, saya umumkan. Tunggu, kecuali kami punya berita. Untuk memberitahu semua orang, kami adalah distributor grup Heng Yuan. Tidak, kami harus mengatakan, kami adalah distributor sebelumnya, grup Heng Yuan. Apa maksudmu dengan mantan distributor? Lin Meihua, maksud kami sangat jelas. Kami para distributor ini telah memutuskan untuk segera mengakhiri kerjasama kami dengan grup Heng Yuan. Dengan hak apa kau mengakhiri kerjasama? Distributor unggulan Lin Meihua selalu menjadi urat nadi Heng Yuan. Kau terlalu ambisius dan hanya mementingkan keuntungan. Bagaimana mungkin kau bisa mempertahankan mereka? Alasan kami memilih untuk bekerja sama dengan grup Heng Yuan sepenuhnya karena reputasi Nona Lin Suyin. Ketika kami paling kesulitan saat itu, Ketua Lin lah yang secara pribadi menjalankan pasar, membantu kami membersihkan inventaris dan mencari pembeli, memberi kami jalan untuk bertahan hidup. Kami para distributor ini hanya mengakui karakter dan bakatnya, tidak peduli di mana dia berada. Kami hanya bekerja sama dengannya. Kami secara resmi membatalkan kerjasama kami dengan grup Heng Yuan dan segera mengumumkan kerjasama kami dengan perusahaan Nona Lin, kerjasama dengan grup Yaoying. Aku tidak setuju. Kerjasama tidak bisa diakhiri. Kalian kelompok pengkhianat. Aku tidak akan mengampuni kalian. Lin Meihua, aku melarangmu menghina mereka. Kamu berani menentangku. Kalian sekelompok pedagang. Aku akan membunuhmu. Kalian semua gila. Wanita tua, apakah Anda menghasut ini? Kehendak rakyat bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh ancaman dan hinaanmu. Belumkah kau menyadarinya? Li Meihua, bangunlah. Distributor Anda, semuanya telah meninggalkan Anda. Saluran apa yang masih Anda bicarakan? Kecuali tidakkah Anda ingin tahu mengapa juri tua ini? Tuan Wang berulang kali mengabaikan fakta hari ini. Mati-matian membela mereka. Hakim Wang, aku akan memberimu 5 juta lagi. Kau harus memastikan bahwa Heng Yuanku memenangkan kejuaraan. Saya hanya merasa Anda sangat aneh hari ini. Jadi juri Wang, pemahaman Anda tentang seni, pemahaman seni, berasal dari 10 juta. Pantas saja Anda bersikeras mentransfer 10 miliar ke Heng Yuan. Imbalan ini memang besar. Sebagai seorang hakim, Anda berani menerima suap, keamanan seret dia keluar. Anda tidak bisa melakukan ini. Mereka yang menghasut semua ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya umumkan, desain dan kualitas Yaoying jauh melampaui Heng Yuan. Gelar juara hanya milik Yaoying. Sekelompok orang yang tidak berguna. Lin Meihua, kau bisa menggunakan skema untuk merebut Heng Yuan, tapi kau lupa apa yang bukan milikmu.
Tidak bisa dipertahankan. Kau sudah lama kehilangan dukungan rakyat. Lin Shuying, aku menolak menerima ini. Li Meihua, panggung Huaxiang, tidak bisa mentolerir trik kotor Anda. Saya umumkan, saat itu, juara kompetisi Moon Huaxiang adalah grup Yaoyin. Pada saat yang sama, grup Huaxiang dan grup Yaoyin meluncurkan kerjasama strategis. Setiap tahun, pesanan senilai 10 miliar akan dialokasikan kepada grup Yaoyin. Selanjutnya, silakan sambut perwakilan grup Yaoyin, Nona Lin, ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kakak, aku memohon padamu, beri aku 5 juta Heng Yuan, dan aku bisa membayarmu kembali nanti. Aku mohon, Kak. Bibi, saya salah. Kami tidak punya tempat tinggal. Bibi, aku salah. Seharusnya aku tidak memukulmu. Bibi, tolong selamatkan saya. Mohon maafkan kami karena bodoh. Shuying, lem tiup ini adalah akar dari Heng Yuan. Mulai sekarang, Heng Yuan dipercayakan kepadamu. Aku lega. Heng Yuan adalah hidup ayahku, dan itu adalah hidupku juga. Kau tidak pantas memilikinya. 5 juta. Aku membelinya kembali. Datanglah besok untuk menandatangani dokumen. Tapi mulai sekarang kau, dan anak-anakmu, dan Heng Yuan tidak memiliki keterlibatan lebih lanjut. Ketua Lin, grup Yaoying, setelah mengamankan pesanan Huaxiang, mengapa Anda memilih untuk menyuntikkan modal ke Heng Yuan? Mungkin kalian semua tidak tahu, Heng Yuan adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup, dan itu adalah hidupku. Yaoying menyuntikkan modal 100 juta, aku akan membuat Heng Yuan sekali lagi berkembang pesat. Bagus. Lin Shuying, jangan berpikir kau sudah menang. Venus menarik modalnya. Heng Yuan harus membayar 100 juta sebagai kompensasi. Aku menolak percaya bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa, bahwa kau bisa menyelamatkan Heng Yuan. Penjaga, usir mereka dari sini. Lepaskan aku. Aku akan keluar sendiri. Kakak Lin, Anda berhasil. Heng Yuan akhirnya sudah diamankan. Xiao, terima kasih. Hari ini, aku sangat bahagia. Kombinasi Yaoying dan Heng Yuan adalah kepercayaan dan kristalisasi kesetiaan. Kakak Lin, dengan Anda di Heng Yuan, masa depan tidak terbatas. Shuying, lama tidak bertemu. The film was Kamu masih sangat translated cantik, and bahkan bulan. narrated by M. Media. Berhenti untukmu. Chiu Yun, ini kau. Shuying, aku baru saja berbicara dengan ayahmu. Aku ingin menikahimu. Ibuku baru saja meninggal. Dan ayahku sedang tidak sehat. Selain itu sekarang, adalah waktu yang kritis bagi Heng Yuan. Chiu Yun, bisakah kau menungguku sebentar lagi? Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Jadi aku tidak keberatan menunggu beberapa tahun lagi. Shuying, jangan khawatir. Aku akan selalu berada di sisimu. Dulu, Lin Meihua menjebakku. Membuatmu salah paham bahwa aku telah jatuh cinta pada orang lain. Aku tahu, kamu sangat menghargai ikatan persaudaraan di antara kalian berdua. Aku takut kamu akan patah hati. Jadi aku tidak punya pilihan selain pergi ke tempat yang jauh. Kemudian aku dengar, Lin Meihua berusaha mencelakaimu. Jadi aku bergegas kembali dengan putus asa. Untungnya, kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kau tahu ayahku meninggal. Begitu aku kembali, aku pergi menemui ayahmu. Baru saat itulah aku menyadari bahwa dia sudah tiada. Shuying, Heng Yuan, ada juga perjanjian pertaruhan balik. Jika keuntungan tahun ini tidak mencapai 100 juta, Venus akan mengambil kembali kamu. Apa kamu punya kepercayaan diri? Lin Meihua, Setengah tahun kemudian, pembohong ini, dia mengambil 5 juta. Dan sekarang dia tidak bisa ditemukan. Ponselnya tidak bisa dihubungi sekarang. Ibu kami sendiri. Betapa kejamnya dia. Dia baru saja pergi, meninggalkan kami. Kami bahkan tidak mampu membayar sewa. Kami membantunya merebut Heng Yuan. Dalam hatinya, kami lebih buruk daripada anjing. Untung Bibi akhirnya menerima saya. Tepat sekali. Jika kita tidak melawan Bibi,
kita pasti sudah berada di Heng Yuan sekarang. Menjalani kehidupan yang baik. Di rekening sebelumnya, ada 8 juta. Dan sekarang, tapi sekarang kita duduk di atas ratusan juta, kakak. Bibi berkata, selama kita berkinerja cukup baik, dia akan tetap memberikan saham itu kepada kita. Bibi juga memberitahuku itu. Tapi bahkan ibu kita sendiri seperti itu. Lalu Bibi, bisakah dia dipercaya? Jika saham-saham ini benar-benar diberikan kepada kami, kita bisa bangkit lagi. Namun, kita memperlakukannya dengan sangat buruk sebelumnya. Dia tidak mungkin hanya berpura-pura menyenangkan kita kan? Linda, rencana kita tidak bisa berhenti. Aku sudah menggunakan 5 juta untuk membeli 10% saham mengambang. Selain itu, aku dengar bahwa Lin Shuing benar-benar akan memberikan saham kepada ketiga orang itu. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi dan membujuk mereka. Dengan begini di tanganku, akan ada tambahan 20% saham. Ditambah yang kau pegang, itu akan melebihi 50%. Lalu ketika kau dan aku bergabung, kita bisa membuat Lin Shuing keluar dari Heng Yuan. Nona Lin, uang bukan masalah. Namun, ketiga orang itu, milikmu, sudah diambil oleh Lin Shuing dan memegang saham. Apa yang membuatmu berpikir mereka akan berbalik melawannya? Perjanjian ini sudah cukup bagi mereka untuk memutuskan hubungan. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahu mereka bahwa Lin Shuing menerima mereka hanyalah untuk merebut saham mereka. Kemudian, mereka akan sangat membenci Lin Shuing. 30% saham, ditambah saham mengambang yang kau peroleh. Saham pengendali akan diamankan. Perjanjian ini palsu kan? Itu sudah cukup kejam. Tapi, mereka bertiga akan mempercayainya. Anak-anakku ini, mereka punya satu kelemahan, yaitu mereka terlalu mencintai uang. Begitu aku menunjukkan perjanjian itu, mereka akan mengikutiku. Linda, setelah masalah ini selesai, kita akan membaginya 50-50, 60-40. Saya ambil 60%, kamu ambil 40%. Sebelum rapat pemegang saham, biarkan saya melihat mereka bertiga berbalik melawan kita. Jangan kecewakan saya. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Ayo, minum kopi dan istirahatlah. Jangan membuatku khawatir. So-Yun, aku ingin memberikan saham yang dijanjikan kepada ketiga anak itu. Memberikannya kepada mereka. Apakah kamu sudah lupa bagaimana mereka menyakitimu? Itu semua sudah berlalu. Lin Meihua, aku sudah memutuskan kontak dengan mereka sekarang. Dalam 6 bulan terakhir, aku telah melihat bahwa mereka semuanya telah berubah. Memberi mereka saham juga merupakan ujian bagi mereka. Jika mereka, pada saat itu, aku kemudian bisa mengeluarkan mereka dari Heng Yuan dan itu tidak akan terlambat. Kamu terlalu berhati lembut, selalu memikirkan orang lain. Jika kamu ingin melakukannya, maka lakukanlah. Aku mendukungmu. Shuing, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu dengan baik. Aku tidak akan membiarkan mereka membulimu lagi. Lin Shuing, jika bukan, ketika aku sedang merapikan rumah, menemukan perjanjian ini, bahkan sekarang aku masih akan disembunyikan darimu. Jadi kau mengadopsi mereka hanya demi saham mereka. Kau benar-benar aktris yang hebat. Jiao Jiao, Xiao Qiang. Sehari yang lalu, Xiao Kao, ini adalah hadiah dari ibu untukmu. Xiao Qiang, lihat jam tangan ini. Ini adalah edisi terbatas global. Ini sangat cocok untukmu, sesuai dengan statusmu sebagai manajer logistik. Xiao Kao, kamu bekerja di bidang pemasaran. Kamu harus paling memperhatikan bagaimana kamu berpakaian. Lihat yang ini sangat berkelas. Jiao Jiao, lihat tas ini. Ini adalah merek favoritmu. Jika kamu membawa ini keluar, kamu akan terlihat sangat bergengsi. Hentikan sandiwara ini. Kamu mengambil 5 juta. Dan melarikan diri begitu saja. Meninggalkan kami. Untuk makan makanan kasar dan tidur di jalanan. Kamu tidak mau menjawab panggilan kami. Sekarang kamu memutuskan untuk kembali dan berpura-pura menjadi ibu yang penuh kasih. Mengambil jam tangan murahan. Dan berpikir kamu bisa menyuap kami. Mustahil. Tepat sekali. Apa kau pikir kami ini anjing? Membuang kami kapanpun kau mau. Biar kupikirkan. Sekarang, kami bertiga berguna lagi. Dan kau ingin menjemput kami lagi. Selama 3 tahun terakhir, kau telah mengabaikan kami sepenuhnya. Dan sekarang kau berakting di sini. Meskipun Bibi berkata, dia tidak akan peduli pada kami. Dia tetap menerima kami. Dan bahkan memberi kami 20% saham Heng Yuan. Sejujurnya, Bibi lebih seperti ibu kandung. Ibu, aktingmu. Kamu bisa memenangkan penghargaan emas. Tas ini adalah gaya yang sudah ketinggalan zaman. Benar-benar murahan. Kita kan sudah saling kenal. Katakan saja langsung pada kami. Mengapa kamu mencari kami? Rencana apa yang sedang kamu susun? Kamu mencari bantuan kami. Ibu tahu kamu membenciku. Membenciku karena tidak menjagamu. Ibu minta maaf padamu. Tapi 5 juta itu, ibu tidak menghabiskan 1 sen pun darinya. Awalnya ibu bermaksud untuk merencanakan masa depan untukmu. Ibu berpikir untuk mengambil 5 juta itu, untuk bangkit kembali, untuk membalaskan dendam ayahmu, dan memberimu rumah. Sampai aku melihat perjanjian ini, aku tidak tahu bahwa Lin Shuing
ternyata menggelapkan 20% saham milik ayahmu. Merencanakan masa depan. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang kamu katakan. Tunggu. Jiao Hao. Perjanjian ini menyatakan bahwa ayah awalnya memiliki saham di Heng Yuan. Ibu, apakah ini benar? Bukankah kau bilang ayah kabur karena utang? Apakah dia benar-benar menandatangani ini? Tentu saja. Baru setelah aku melihat perjanjian yang ayahmu yang telah ditandatangani, barulah aku menyadari bahwa Heng Yuan milik keluarga kita. Sebelumnya ibu merasa malu untuk menghadapimu, tapi sekarang aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat kalian ditipu selamanya. Aku ingin membantu kalian mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kalian. Setelah mengambil kembali Heng Yuan, coba pikirkan, kalian masing-masing akan memiliki 10% saham. Maka seumur hidup kalian tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Lin Shuing, beraninya kau berani mencurinya secara diam-diam. 20% saham ayahku dan berpura-pura menjadi orang baik. Seri gaya nasional Heng Yuan saat ini laris manis luar biasa. Jumlah pesanan tidak terhitung. 20% dari dividen itu cukup bagi kami untuk membeli kapal pesiar. Itu benar. Wanita tua itu, Lin Shuing, membuat saya bekerja sebagai layanan pelanggan. Bekerja sampai mati. Dan hanya memberi saya 6,67%. Dia benar-benar menelan 20% milik ayah. Dan berpura-pura menjadi teratai putih. Ketika saatnya tiba, mari kita setuju. Aku ingin uang tunai. 10% dari saham. Sudah cukup bagi saya untuk membeli 3 lantai pusat perbelanjaan. Kakak tertua, kakak kedua. Kalian ikut atau tidak? Ibu, kau bilang kau akan memberi kami 10% saham. Apakah itu benar? Kalian bertiga keluar dari perut ibu, dilahirkan darinya. Itu milik ibu. Itu milik kalian, tahu? Ibu, kami akan membantumu. Jika kau benar-benar bisa menjatuhkan Lin Shuing dan membuatnya pergi, kami akan bekerja sama denganmu. Tapi, jika kau berani menipu kami lagi, kami akan membongkar masa lalumu dan membalikannya. Tepat sekali. Dan jika setelah masalah ini selesai, kami tidak menerima dividen kami, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Linda, perjanjian ini sudah membuat ketiga idiot itu sangat membenci Lin Shuing. Mereka percaya Lin Shuing telah merebut 20% saham ayah mereka. Kita sudah bernegosiasi dan sepakat sekarang. Mereka bersedia menyerahkan 20% saham, memberi otorisasi kepadaku. Sekarang kita hanya perlu memenangkan 10% saham minoritas lainnya. Dan kita bisa mengadakan rapat pemegang saham untuk pemilihan ulang. Nona Lin, pesanan Heng Yuan telah meningkat sebesar 30%. Saat ini teknologi Yaoying bernilai 1 miliar. Jumlah sahammu yang kecil jauh dari cukup. Venus akan memberimu 50 juta lagi. Jangan kecewakan saya. Sebelum rapat pemegang saham, biarkan saya melihat surat kuasa dan daftar pemegang saham minoritas. Kalau tidak, kerjasama akan dibatalkan. Kamu menipu saya terakhir kali. Jika kamu menipu saya kali ini, kamu tahu konsekuensinya. Serahkan masalah ini padaku. Kamu bisa tenang. Sama seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Pembagian 4-6. Aku ambil 4. Venus mengambil bagian mayoritas. 3-7. Saya ambil 7. Kamu ambil 3. Kamu. Ini adalah perjanjian kerjasama. Tanda tangani agar berlaku. Kontrak pinjaman. Sebelum rapat pemegang saham, biarkan saya melihat surat kuasa. Nona Lin, ingat ini. Venus tidak pernah mempertahankan orang yang tidak berguna. Ini terlalu banyak pemerasan. Mengapa kamu mengubahnya lagi? Baiklah, Nona Lin. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan kembali? Dan lihat di mana kamu bisa menemukan. Seperti Venus, yang mengatakan akan membayar 50 juta. Dan benar-benar membayar 50 juta. Ya, aku pikir kamu benar. Aku akan melanjutkan seperti yang kamu katakan. Aku akan menandatanganinya sekarang. Bibi, jadi ternyata ayahmu ada di Heng Yuan, memiliki saham sebanyak itu. Jadi kau mengadopsi kami, hanya untuk memanfaatkan kami, untuk mendapatkan kepentingan pengendali. Melihat perjanjian hari ini, kami akhirnya menyadari betapa dalamnya skema jahatmu. Ekuitas 20% milik ayahku. Mengapa kau memonopolinya? Lin Shuing, mengapa kamu berpura-pura menjadi orang baik? Kamu menerima kami. Bukankah itu hanya untuk uang hasil jerih payah ayahku? Tertulis jelas hitam di atas putih di kontrak ini. Tertulis dengan jelas dan tidak ambigu. Kamu tidak bisa menyangkalnya bahkan jika kamu mau. Lin Meihua, kau jelas tahu, perjanjian ini palsu. Berapa banyak kebohongan yang akan kau katakan? Dan kalian bertiga, bisakah kalian menggunakan otak kalian? 10 tahun kemudian, perjanjian ini tiba-tiba muncul. Dan kamu percaya itu asli. Lagi pula, bahkan tanpa perjanjian ini, aku sudah memberimu saham itu. Apalagi yang kamu mau? Itu berbeda. Ini adalah saham yang pantas kami dapatkan. Kami seharusnya tidak perlu berterima kasih padamu. Saya benci. Siapa yang mau amalmu? Kami datang ke sini hari ini justru untuk menuntut pembayaran dividen ini. Jumlah uang yang terkumpul ini sekarang
Jika bukan puluhan juta, pasti beberapa juta kan? Ibuku benar. Kamu hanyalah seorang pencuri. Lin Shuing, berhenti berpura-pura menjadi orang suci. Kamu memonopoli 20% saham Heng Yuan. Apakah kamu masih mencoba menyangkalnya? Kalian semua, jangan tertipu oleh penampilan. Kesalahan palsunya menipu orang. Ini adalah wajah aslinya dari Lin Shuing. Dia memonopoli saham Heng Yuan dan menghasilkan banyak uang. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Kalian bekerja sampai mati. Jutaan dividen ini adalah hasil kerja keras ayah kalian. Jika dia tidak memberikannya, kita akan pergi ke Dewan Direksi untuk mencari keadilan. Lin Meihua, cukup. 10 tahun kemudian, perjanjian ini tiba-tiba muncul. Tanda tanganku di dokumen ini, bahkan gaya goresannya salah. Apa kamu pikir aku buta? Aku benar-benar menyesal. Aku menaruh kepercayaanku padamu, memberimu saham itu. Heng Yuan punya banyak pesanan, tetapi modal perlu didarkan. Dividen akan dibayarkan pada akhir tahun. Orang ini, kamu benar-benar masih mempercayainya. Dulu, ketika dia mengambil 5 juta, di mana dia? Apa dia pernah peduli padamu? Hentikan rutinitas ini. Ibuku benar. Kau adalah pembohong besar. Jutaan dividen itu, kami menginginkannya sekarang. Jika kau tidak memberikannya, kami akan menghancurkan kantormu. Cukup. Lin Meihua, jika perjanjian ini palsu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan kalian semua, kalian bertiga, pikirkan ini baik-baik. Saham-saham itu, dan pekerjaan-pekerjaan itu, siapa yang memberikannya kepada kalian? The film Lin was Meihua mengambil 5 juta translated saat and itu, dan narrated meninggalkan by kalian. M-Media. Apakah kamu yakin sekarang? Kamu ingin mengikutinya di jalan tanpa jalan kembali ini? Bibi, kau bilang perjanjian ini palsu. Apakah kau punya bukti? Ibu, perjanjian ini tidak akan ada masalah kan? Zhao Yun, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Heng Yuan. Tidak apa-apa, kalian semua bisa tenang. Jika dia tidak memberikannya kepada kita, kita punya tempat untuk mencari keadilan. Lin Shuing, kamu memonopoli saham Heng Yuan. Mencoba mendominasi segalanya. Tidak mungkin. Kita akan bertemu di rapat Dewan Direksi. Saya ingin melihat posisi Anda. Bagaimana Anda masih bisa mempertahankannya? Tidak ada pembayaran dividen. Tunggu saja. Lin Shuing, jangan berani-berani menyesali ini. Ketika saatnya tiba, kamu akan benar-benar kalah. Bibi, ayo pergi. Perjanjian. Suying, perjanjian ini kemungkinan mencurigakan. Shanghai menikah dengan keluarga Lin saat itu, dan sepenuhnya patuh pada Lin Meihua. Kemudian mereka mengatakan bahwa dia berutang judi dan melarikan diri. Tetapi setelah kamu membantunya, dan utang judi telah dilunasi, dia tetap tidak pernah kembali ke rumah. Masalah ini mencurigakan sejak awal. Sekarang pada perjanjian ini, tanda tangannya tiba-tiba muncul kembali. Itu membuatnya semakin aneh. Tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Heng Yuan adalah hasil kerja keras ayahmu seumur hidup, dan itu adalah rumah kita. Aku tidak akan membiarkan Lin Meihua berhasil. Kak Lin, saya sudah meninjau data pesanan. Seri Guofang benar-benar luar biasa. Setiap potong pakaian adalah kartu nama budaya. Klien Eropa berbondong-bondong memesan. Kak Lin, ada apa? Lin Meihua baru saja membawa ketiga anaknya untuk membuat masalah. Mengatakan mereka ingin dividen dan mengancam akan membawanya ke Dewan Direksi. Dewan Direksi, apakah terjadi sesuatu? Beritahu saya detailnya. Linda, rapat Dewan Direksi akan diselenggarakan 3 hari dari sekarang. 20% saham anak-anak. Saya sudah mengamankannya, ditambah 10% saham minoritas. Dan saham asli yang saya pegang, 5% dari saham. Totalnya 35%. Milik Dong Wenxian, 10% saham. Pada dasarnya seharusnya tidak ada masalah, ditambah 10% yang Anda pegang. Kali ini pemecatan Lin Shuing akan pasti. Nona Lin, itu harus melebihi 50% untuk bisa memecatnya. Oleh karena itu, Dong Wenxian sangat penting. The film was translated and 50 narrated juta by dari M-Media. Venus akan ditransfer kepada Anda besok, sebelum rapat Dewan 3 hari dari sekarang. Tolong amankan Dong Wenxian. Saya peringatkan Anda lagi. Kali ini, hanya keberhasilan yang diizinkan. Kegagalan bukanlah pilihan. Yakinlah, mengenai Dong Wenxian saya sudah. Negosiasi sudah selesai. 10% yang dia pegang juga bukan masalah. Pemberitahuan akan segera dikeluarkan. 3 hari. Pada saat Lin Shuing menyadari apa yang terjadi,
Semuanya sudah terlambat. Baik. Saya menantikan kabar baik Anda. Intinya masih sama. Venus. Kami tidak memelihara pemalas. Bagaimana? Ketua Shaw, ada pergerakan di dalam gedung pabrik. Orang yang mengantar makanan adalah mantan sopir Lin Meihua. Telepon baru saja berdering. Itu adalah Shanghai. Apakah kamu merekamnya? Ya, kami merekamnya. Dia sedang berbicara dengan Lin Meihua di telepon. Mereka sedang membicarakan perjanjian itu. Dengarkan. Meihua, Shanghai suami Lin Meihua. aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Dan menandatangani perjanjian itu. Mengapa kau masih tidak membiarkanku pergi? Mengapa masih tidak membiarkanku pergi? Masalah yang menyangkut Ibu Suyin tidak dilakukan olehku. Itu adalah kau yang mendorongnya jatuh dari tangga. Aku hanya membersihkan darah di lantai. Selama bertahun-tahun ini, aku telah berkeliaran di luar. Tidak bisa kembali ke rumah. Aku menanggung kesalahan untukmu. Apalagi yang kau inginkan? Yang Hai, tutup mulutmu. Serahkan lagi. 2 hari ini, Anda tetap di tempat dengan patuh. Dan tetap di sini. Ketika masalah ini selesai, saya akan memberi Anda sejumlah uang. Sehingga Anda dapat dengan nyaman menjalani sisa hidup Anda. Tapi jika Anda berani lari, utang judi Anda, saya akan membuat Anda membayarnya 10 kali lipat. Benar. Kematian Bibi bukanlah kecelakaan. Lin Meihua membunuh Bibi. Tidak heran, ketika Bibi mengalami kecelakaan saat itu, Shanghai melarikan diri. Salin rekaman itu 2 kali, cadangkan dan simpan ke cloud. Ya, Rekaman ini pasti bisa menakuti Dong Wen-san. Tetapi jika kita ingin membalikkan keadaan, kita masih perlu menangkap Shanghai sendiri. Ketua Shaw, sopir itu baru saja menyelinap pergi. Mungkinkah Lin Meihua telah menyadari sesuatu? Kalau begitu, Shanghai, mungkinkah dia berubah pikiran? Ikuti jejak ban dan kejar. Suyin, Paman Dong, perjanjian Lin Meihua, itu memang dipalsukan olehnya. Kematian ibuku juga berhubungan dengannya. Hang Yuan adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup. Kita tidak bisa membiarkan Meihua merusaknya. Ketika ayahku masih hidup, dia selalu mengatakan kamu seperti seorang saudara yang paling dipercaya Hang Yuan. Dia sedang melihat dari surga sekarang. Jika kamu membantuku, kamu membantunya. Suyin, ayahmu memperlakukanku seperti saudara kandung. Setelah dia meninggal, aku tidak bisa membantumu. Aku merasa sangat tidak tenang karenanya. Tapi Meihua dan orang-orangnya menggunakan pinjaman 50 juta itu untuk menekanku. Mereka mengancam untuk memutus rantai pasokan perusahaanku. Jika itu benar-benar terjadi, seluruh keluargaku akan tidak punya apa-apa lagi. Suyin, selama kamu bisa membuktikan bahwa perjanjian itu palsu, aku pasti akan mendukungmu. Suyin, aku baru saja merekam percakapan antara Shanghai dan Lin Meihua. Dialah yang menginstruksikan Shanghai untuk memalsukan perjanjian itu. Mereka juga menyebutkan masalah ibumu. Aku sudah mengirimkan rekamannya kepadamu. Kamu bersama Paman Dong kan? Biarkan dia mendengarkan sifat asli Lin Meihua. Baiklah, Aku menandatanganinya sesuai instruksimu. Masalah yang menyangkut Ibu Suyin bukanlah perbuatanku. Kaulah yang mendorongnya jatuh dari tangga. Aku hanya membantumu membersihkan darahnya. Lin Meihua, kau wanita kejam. Suyin, ibumu meninggal dalam keadaan mencurigakan. Aku sudah lama curiga. Ada sesuatu yang tidak beres. Sekeras apapun beban pinjaman Venus itu, kita tidak bisa menyerahkan Hang Yuan kepadanya. Suyin, pada rapat Dewan besok, aku akan mendukungmu. Paman Dong. Terima kasih. Xiao Xiao Xiao. Halo, Kak Lin. 10% saham karyawan. Aku sudah memberitahu mereka bahwa tidak ada yang diizinkan menjualnya. Selama Paman Dong setuju, pinjaman Venus 50 juta itu, aku akan membantunya melunasinya. Selain itu, kau katakan padanya, aku akan menyuntikkan 100 juta lagi ke perusahaannya. Bagus, Paman Dong, pinjamanmu yang 50 juta. Yao Ying sudah melunasinya untukmu. Selain itu, mereka juga akan membantumu menyuntikkan modal 100 juta. Ini luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, grup Hang Yuan hari ini, rapat dewan, diusulkan oleh saya, karena ketua kita saat ini, Lin Shuiying, menyebabkan kerugian dengan mengejar proyek gaya nasional, yang menyebabkan grup kita, penumpukan produk, dan perputaran modal yang buruk. Oleh karena itu, saya mengusulkan penggantian ketua. Semuanya
Ada proposal di meja. Semuanya, kalian bisa mengisinya. Setelah berdiskusi, akhirnya, kita akan melihat hasil pemungutan suara. Jika melebihi 51%, proposal itu akan sah. Sebaliknya, tidak sah. Ini adalah surat kuasa. Di tangan saya. Saya saat ini memegang 35% saham. Para anggota dewan hadir di sini. Jika ada dukungan 16%, maka hari ini, Lin Shuiying tidak akan lagi menjabat sebagai ketua dewan direksi perusahaan kita. Benar, ibuku adalah pemimpin yang sesungguhnya, yang paling cakap di Hengyuan. Tidak seperti Lin Shuiying, yang setiap hari hanya tahu cara menggambar cetak biru desain. Hengyuan sekarang mengacu pada gaya nasional. Pakaian menumpuk seperti gunung, dan tidak bisa dijual. Pesanan menumpuk, dana tidak mencukupi, ditambah hutang yang belum lunas kepada Venus. Lin Shuiying tidak layak menjadi ketua. Tuan Dong, bagaimana pandangan Anda? Anggota dewan, aku memegang 10% ekuitas. Pendiri perusahaan, mantan ketua, Lin Zodong, adalah teman lamaku. Aku tahu, dia selalu berharap Lin Shuiying akan mengelola Hengyuan. Dia The film memberitahuku, was translated Lin Shuiying and jujur, narrated by M Media. baik hati, dan adil dalam urusannya. Mengenai desain, dia juga memiliki wawasan yang unik. Aku melihat Lin Shuiying sebagai ketua, memimpin Hengyuan maju. Kemampuannya sudah jelas. Ketua Dong, sekarang bukan waktu untuk bertindak sebagai juru damai. Cepat beritahu kami keputusanmu. Bagaimanapun juga, suaramu menentukan arah pertemuan. Hari ini adalah milik kita. Zudong sangat mencintai Lin Shuiying dan menganggap Hengyuan sebagai darah kehidupannya. Aku berdiri bersama Shuiying. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk merusak hasil kerja keras Zudong seumur hidup. Ketua Dong, mungkinkah kamu sudah menyiapkan pinjaman 50 juta? Kamu harus tahu, pabrikmu, jika tidak mendapatkan 50 juta ini, akan bangkrut. Selama Paman Dong setuju, pinjaman 50 juta dari Venus, Yao Ying akan membayarnya. Yao Ying sudah memutuskan kemarin untuk berinvestasi 100 juta di pabrik Paman Dong. Baiklah, orang tua sialan ini. Jetty, kamu menemukan pendukung baru. Berpindah pihak di saat-saat terakhir. Lin Mihua, ini adalah rapat Dewan Direksi Hengyuan. Anda juga pernah menjabat sebagai ketua. Anda harus menjaga bahasa Anda. Jika tidak, orang akan semakin gan untuk mempercayai Anda. Ibu bilang hari ini sudah pasti beres. Itulah mengapa aku memberimu surat kuasa. Ibu, cepatlah dan pikirkan solusi. 50 juta. Bagaimana Anda akan membayarnya? Saya tidak punya uang. Ibu, aku bertanya sekali lagi padamu, Ibu. Apakah perjanjian ini asli? Jika kau memasukkan perjanjian untuk menipu kami benar-benar akan sangat menyinggungmu, Bibi. Di masa depan, kami tidak akan bisa kembali ke Hengyuan. Omong kosong. Apa kamu pikir aku dibesarkan untuk mudah ditakut-takuti? Bahkan tanpa orang tua itu, Dong sialan itu, di tanganku, masih ada kartu truf terakhirku. 35% milikku, ditambah 10% milik Venus. Aku hanya butuh 6%. Selama investor retail memilikiku, aku masih bisa menang. Rekan-rekan investor retail, aku berjanji pada kalian hari ini, jika kalian semua memilikiku. Setelah aku mengambil alih grup, aku akan membagikan 30% dari keuntungan kepada kalian. Apa kalian masih ingat Lin Shuiying? Dulu dia menunggak gaji karyawan, menyebabkan semua karyawan pergi. Jika kalian memilihnya, kalian semua akan dibiarkan kelaparan. Ibu, suara dari investor retail itu tidak stabil. Aku takut kita mungkin gagal hari ini. Lin Qian, jangan pada saat kritis ini mengacaukan segalanya. Ibu punya 35%, dan investor retail punya 5% lagi. Tadi malam, itu sudah diselesaikan. Kita belum kalah. Kakak, Anda benar-benar seorang pengecut. Jika Anda tidak berani melakukannya, berikan saham itu kepada saya. Saya lebih kejam dari Anda. Lin Shuiying, Anda benar-benar luar biasa. Ketua Dong ada di sini, dan Anda masih berani menipunya. Lin Meihua, apa kamu berani mengeluarkan perjanjian itu? Untuk otentikasi, kalian bertiga, tanda tangan Kudi. Perjanjian itu palsu. Juga, ayahmu Shanghai belum meninggal. Begitu dia ditemukan, semuanya akan terungkap. Apa? Apel. Ayah belum mati. Ayah belum mati. Ayah belum mati. Lin Meihua, 5% milik saya, diberikan kepada Kak Lin. 10% milik karyawan Hengyuan, juga sudah diputuskan dengan tegas untuk diberikan kepadanya. Apakah Anda pikir dengan menggunakan keuntungan untuk menipu karyawan, mereka akan termakan? Jangan lupa, telah melakukan perbuatan jahat itu. Asisten Chen. Wanita tua. Putramu sedikit tidak patuh.
Saya mengenali Anda. Saya akan memberitahu kakak saya. Jika kakakmu berani pergi bekerja besok, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Lin Meihua. Ketua Lin tidak pernah menunggak gaji kami. Bahkan ketika dia dalam kesulitan seperti itu, dia menjual mobil dan rumahnya untuk membayar kami. Kaulah yang terus menghasut kami. Dan bahkan mengancam akan membakar gudang. Kami para karyawan dengan 10% ini sangat mendukung Ketua Lin. Kau, jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Lin Meihua. Sandiwaramu sudah berakhir. Apakah kamu masih mengenalinya? Tidak menyangka ini kan? Aku menemukan Shanghai di dermaga gudang. Dia secara pribadi mengungkapkan bahwa kamu memaksanya untuk menandatangani, mendorong Bibi jatuh, menyebabkannya jatuh dari lantai 2, yang mengakibatkan kematiannya. Meihua, The film was translated aku lelah and bersembunyi. narrated Sekarang by anak-anak, M-Media. semuanya sudah dewasa. Kurasa sudah waktunya untuk memberitahu mereka kebenaran masalah ini. Mereka dibiarkan dalam kegelapan, dan mereka akan semakin menjauh darimu. Ayah, ibu bilang kau adalah seorang penjudi yang terbunuh karena utang. Ibu, apakah dia benar-benar ayah? Teman-teman sekelas saya selalu menertawakan saya sejak kecil. Mengatakan ayah saya sudah lama meninggal. Ibu, katakan padaku apakah itu benar? Aku bukan penjudi. 20 tahun lalu aku menikah dengan keluarga Lin. Aku mencintai Lin Meihua. Tapi dia meremehkanku karena tidak punya uang. Kemudian terjadi suatu insiden ketika dia berada di rumah dan Ibu Suyin berselisih. Dia mendorong ibu jatuh dari lantai 2. Dia juga membuatku bersembunyi, mengklaim aku punya utang judi. Dan penagih utang telah datang ke rumah. Ibu terlalu ketakutan dan jatuh dari lantai 2 dan meninggal karena jatuh. Maafkan aku Suyin, aku salah. Diam kau. Bukti apa yang kamu miliki? Tanpa bukti, hak apa yang kamu miliki untuk bicara omong kosong di sini? Memfitnahku. Dia sama sekali bukan ayahmu. Jangan percaya padanya. Dia dibeli oleh Shoyun. Dia seorang penipu. Ibu, apakah kau benar-benar mendorong nenek? Dan perjanjian itu juga palsu. Aku berhenti. Bibi, aku salah. Aku akan memberimu 5% milikku. Kau pengkhianat. Bagaimana kau bisa menyerah sekarang? Kita belum kalah. Penipu. Beraninya kau memfitnah ibuku. Aku akan membunuhmu. Wanita celaka. Anda benar-benar merayu Shoyun, menyuap Jiang Hai, dan memfitnah ibu saya. Ibu, Anda tidak boleh mengakui kekalahan. Jika kau kalah, kita benar-benar tamat. Xiang Hai, sekarang kamu akhirnya setuju untuk mengatakan yang sebenarnya. Lin Qiang, bertobatlah dan selamatkan dirimu. Aku memaafkanmu. Mengenai kalian berdua, harga yang harus kalian bayar, kalian akan menanggungnya sendiri kali ini. Linda, aku mohon padamu. Tolong aku. Lin Meihua, kau bodoh sekali. Kau bahkan berani melakukan pembunuhan. Venus sudah selesai bermain denganmu. Besok bereskan kekacauanmu sendiri. Semuanya. 10% milikku. Diberikan kepada Ketua Lin. Aku harap, di masa depan Heng Yuan dapat terus bekerja sama dengan Venus. Ketua Lin, selamat. Linda, beraninya kamu mengkhianatiku. Jiang Hai. Dasar bodoh, pengecut. Dan kamu bilang kamu mencintaiku. Benar-benar tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Jiao Jiao, Xiao Kao. Bunuh dia untukku. Semuanya, mari kita mulai pemungutan suara sekarang. Suyin. Selamat. Zudong mengawasi dari surga. Kau lolos dengan suara bulat. Kakak Lin, Yao Ying sepenuhnya mendukungmu. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Ibu, 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 ibu. lepaskan aku. Suying. Selamat.